Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan jenis struktur organisasi dan analisa terhadap organisasi PT Indofood Sukses Makmur. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada saya Khalid Medesia Kindangen dengan NIM 1412200286. Lalu rekan kami satu. Saya Alfian Fitra, NBI 192. Saya Cindy Puspitasari, NBI 229. Saya Sabila Rifa Kafsa dengan NBI 244. Lalu untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami Sabila. Sabila silakan. Nah, untuk jenis struktur itu ada struktur fungsional. Struktur fungsional itu model organisasi yang mengelompokkan karyawan ke dalam departemen berdasarkan spesialisasi pekerjaan. Setiap departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan karyawan fokus pada keahlian mereka. Pengambilan keputusan biasanya bersifat terpusat dengan manajer departemen melapor pada manajemen atas. Meskipun idealnya ada komunikasi antar tim, karyawan di tingkat bawah seringkali kurang memahami proses di luar departemen mereka. Berikut kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu dapat disesuaikan, mudah diperluas atau diperkecil sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu pembagian tugas yang jelas meningkatkan efisiensi kerja. Terus mendorong spesialisasi, karyawan dapat mengembangkan di bidang tertentu. Fokus pada peran, karyawan tahu harapan terhadap mereka, meningkatkan tanggung jawab dan motivasi, dan tujuan yang jelas. Untuk kekurangannya, komunikasi antar departemen buruk, kurangnya interaksi mengakibatkan informasi yang tidak sesuai. Membangun silo departemen terpisah dapat menghambat dan dari informasi, peran, dan proses yang tidak peran dan proses yang tidak jelas. Selanjutnya yaitu berbasis struktur adalah kerangka kerja di mana perusahaan mengelompokkan karyawan berdasarkan produk, layanan, atau pasar, bukan berdasarkan peran pekerjaan. Struktur ini memungkinkan tim fokus pada wilayah lini produk atau jenis pelanggan tertentu yang membuat manajemen dan operasi lebih disesuaikan. Sangat berguna bagi perusahaan besar dengan berbagai produk atau yang melayani banyak pasar. Contohnya yaitu McDonald's dan Disney yang memisahkan operasi berdasarkan lokasi untuk memenuhi kebutuhan audiens yang berbeda. Untuk kelebihannya itu dapat memahami pasar dengan lebih baik, mendorong fleksibilitas, respon yang lebih cepat. Ini pendekatan lokal yang memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan pasar, mendorong inovasi. Untuk kekurangannya yaitu divisi mungkin membuat aplikasi atau proses yang sama mengakibatkan pemborosan. Terus tim dan data yang terpisah, dokumentasi yang buruk, kurangnya komunikasi, persaingan internet, dan kurangnya pemahaman hierarki yang dapat membingungkan karyawan tentang kontribusi divisi terhadap organisasi secara keseluruhan. Ya, terima kasih rekan kami Sabila. Lalu untuk selanjutnya ke divisi berbasis pasar. Jadi untuk divisi berbasis pasar adalah model di mana divisi dibentuk berdasarkan perkembangan pasar, industri, atau jenis pelanggan. Ini sangat ideal untuk perusahaan yang memiliki produk atau layanan yang ditujukan kepada segmen pasar tertentu.
Struktur ini memungkinkan bisnis untuk selalu menyadari perubahan permintaan di antara berbagai segmen audiens. Jadi untuk contoh gambar strukturnya itu ada di sebelah ya. Lalu selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri, pertama ada fokus pada pasar, otonomi tinggi, responsif terhadap perubahan, pengukuran kinerja yang lebih mudah, peningkatan efisiensi dan kepemimpinan yang jelas. Lalu untuk kekurangannya ada ketidaksesuaian strategi, duplikasi sumber daya, dan komunikasi terhambat, lalu kesulitan dalam pengukuran kinerja. Lalu selanjutnya untuk divisi geografi adalah tipe struktur yang cocok untuk organisasi dengan banyak cabang di berbagai daerah. Sering digunakan oleh perusahaan pengiriman ya. Struktur ini memungkinkan keputusan diambil dari berbagai sudut pandang bisnis. Untuk contoh strukturnya itu ada di sebelah ya gambarnya. Lalu untuk kelebihannya ada pengelolaan sumber daya yang efisien, penguatan hubungan pelanggan, kepemimpinan terfokus, jadi dapat membuat keputusan yang lebih relevan dan efektif, meningkatkan inovasi lokal. Lalu untuk kekurangannya sendiri, pertama ada duplikasi sumber daya, kesulitan dalam koordinasi, birokrasi, dan fragmentasi strategis. Jadi itu untuk divisi pasar dan divisi geografis. Lalu untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan kami Alfian untuk berbasis proses dan struktur matriks. Alfian, silakan. Untuk struktur berbasis proses mengatur karyawan ke dalam kelompok atau departemen berdasarkan langkah-langkah proses. Pemimpin perusahaan terdaftar di bagian atas karena mereka mengawasi semua proses. Setiap langkah proses memiliki supervisor dan karyawan yang bekerja dalam proses itu. Grafik berbunyi dari kiri ke kanan. Satu proses tidak dapat dimulai sampai proses sebelumnya selesai. Untuk kelebihan struktur berbasis prodi, kelebihannya efisiensi tinggi, yaitu proses produksi terstruktur meningkatkan kecepatan dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya kontrol kualitas baik. Tiap tahap dipantau secara ketat untuk menjaga kualitas produk. Spesialisasi, divisi fokus pada tugas spesifik, meningkatkan keahlian dan hasil. Produksi skala besar, memungkinkan produksi dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Yang terakhir, pengukuran kinerja mudah. Setiap divisi mudah diukur, memudahkan evaluasi manajemen. Untuk kekurangannya, kurang fleksibel, sulit beradaptasi dengan perubahan pasar atau inovasi baru. Terisolasi antar divisi. Divisi bekerja tersisa menghambat komunikasi dan kerjasama. Ketergantungan antar tahap, masalah di suatu divisi bisa menghentikan seluruh proses. Biaya tinggi, memerlukan investasi besar dalam peralatan dan pemeliharaan. Yang terakhir, karyawan kurang berkembang, fokus pada tugas spesifik, membatasi pengembangan keterampilan. Untuk struktur matriks yaitu struktur organisasi metrik menyerupai kisi-kisi di mana karyawan dengan keterampilan yang sama dikelompokkan bersama dan melapor ke lebih satu manajer. Mencakup manajer fungsional yang mengawasi proyek dan kemajuannya dan manajer produk yang bertanggung jawab atas strategi dan kesuksesan perusahaan terkait penaruhan produk. Struktur matriks biasanya digunakan oleh organisasi multinasional besar dan mempromosikan berbagai keterampilan dan pengetahuan lintas departemen untuk menyelesaikan tujuan. Untuk kelebihannya, penggunaan sumber daya efisien, karyawan dapat dialokasikan ke berbagai proyek sesuai keahlian mereka. Kolaborasi lebih baik, memungkinkan kerjasama lintas departemen yang memperkaya solusi untuk masalah. Selanjutnya, fleksibilitas tinggi. Perusahaan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan proyek atau produk. Untuk kekurangannya, konflik otoritas. Karyawan mungkin bingung karena memiliki dua atasan dengan instruksi yang berbeda. Kebingungan tanggung jawab, sulit menentukan prioritas antara tugas fungsional dan proyek. Yang terakhir, komunikasi kompleks, itu memerlukan koordinasi yang baik antara manajer dan tim untuk berfungsi dengan efektif.
Terima kasih Alfian. Lalu untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan kami Cindy. Silakan. Untuk struktur melingkar, struktur organisasi melingkar menggunakan pakan berbentuk lingkaran yang tetap bergantung pada hierarki. Karyawan dengan jabatan lebih tinggi berada di dalam lingkaran, diikuti oleh lapisan luar yang terdiri dari anak buah mereka. Dalam struktur ini, para pemimpin tidak dianggap sebagai otoritas yang mengirimkan arahan ke bawah, melainkan berada di pusat organisasi untuk menyebarkan visi mereka. Berbeda dengan struktur tradisional yang memisahkan departemen atau divisi, struktur melingkar menggambarkan semua divisi sebagai bagian dari keseluruhan yang sama. Untuk kelebihan dari struktur melingkar, yang pertama ada kolaborasi yang tinggi, komunikasi yang efisien, fleksibilitas, pemberdayaan anggota, dan lingkungan kerja positif. Sedangkan untuk kekurangan dari struktur melingkar, ada kekurangan struktur yang jelas, potensi konflik, keputusan yang lambat, ketergantungan pada anggota, dan kesulitan dalam pengawasan. Lalu ada struktur mendatar. Struktur organisasi datar berada di struktur tradisional yang mirip piramida, karena membatasi tingkat manajemen dan membuat semua staf lebih dekat dengan kepemimpinan. Dalam struktur ini, hampir semua karyawan memiliki kekuasaan yang setara, yang dapat meningkatkan produktivitas karena mengurangi tekanan hierarki. Karyawan cenderung merasa bahwa manajer mereka lebih mirip anggota tim daripada atasan yang menakutkan. Struktur ini umum digunakan di perusahaan rintisan yang menerapkan pendekatan modern atau yang belum memiliki cukup karyawan untuk dibagi ke dalam departemen yang lebih banyak. Untuk kelebihannya, yang pertama ada komunikasi lebih cepat, pengambilan keputusan yang lebih cepat, keterlibatan karyawan, fleksibilitas, dan biaya operasional yang rendah. Sedangkan untuk kekurangan dari struktur datar, yang pertama ada kekurangan arahan, beban kerja pada pimpinan, kesulitan dalam pertumbuhan, kurangnya perkembangan karir, dan potensi konflik. Ya, terima kasih rekan kami Cindy. Lalu untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan kami Calvin. Ya, ini terakhir untuk bagian struktur, jadi bisa dijelaskan secara singkat. Silakan. Struktur garis. Garis ya adalah bisa garis atau linear adalah bentuk organisasi pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dari kepemimpinan kepada bawahannya, juga dikenal sebagai bentuk lurus atau jalur. Struktur ini merupakan salah satu yang tertua dan banyak digunakan selama perkembangan bersama. Kelebihan struktur garis adalah sederhana dan jelas, mudah dipahami dengan hierarki yang langsung dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pengawasan yang efektif, hubungan jelas antara atasan dan pengawasan lebih mudah, yaitu pemberian tugas dan definisi tugas dan tanggung jawab setiap posisi ditentukan dengan jelas, mengurangi kebingungan, dan kecepatan pengambilan keputusan dan stabilitas. Dan kekurangan adalah kurang fleksibel karena kaku dan sulit beradaptasi perubahan di lingkungan dinamis. Itu kekurangan lagi birokrasi, komunikasi terbatas, dan risiko ketergantungan pada atasan dapat menghambat bawahan. Keterbatasan dalam kolaborasi, yaitu memberi kolaborasi antara karena fokus pada adalah yang mengutamakan peran staf. Dalam struktur ini staf tidak memiliki kekuasaan langsung dalam strategi, tetapi mereka memberikan saran, analisis, dan dukungan administratif yang penting untuk kelancaran operasional. Next. Yaitu kelebihannya adalah spesialisasi, yaitu mendorong efisiensi dan efektivitas melalui spesialisasi pengambilan keputusan,
dan fokus pada strategi. Kekurangannya yaitu birokrasi. Proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat, tidak jelas tanggung jawab, dan risiko ketergantungan. Ya, terima kasih ya rekan kami. Lalu untuk selanjutnya ini ada profil perusahaan dari Indofood, bisa dilihat seperti gambar, didirikan tahun 1990 pada tanggal 14 Agustus. Lalu mereka bergerak di industri makanan dan minuman yang berpusat kantornya ada di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya ada untuk struktur organisasi PT Indofood ya. Struktur organisasi PT Indofood ini menggunakan struktur garis ya, menggabungkan efisiensi. Next slide. Bisa dilihat seperti ini gambar strukturnya ya. Selanjutnya, jadi untuk perilaku organisasi sendiri yang diterapkan di Indofood itu berfokus pada kinerja yang tinggi dan kinerja efektif. Jadi untuk pendekatan yang diterapkan itu seperti pertama ada kepemimpinan yang transformasional, komunikasi yang efektif, pelatihan dan pengembangan karyawan, dan fokus pada kerjasama tim. Lalu selanjutnya untuk budaya organisasi, jadi untuk di PT Indofood itu mencakup nilai kepercayaan dan norma yang mendukung keberhasilan perusahaan. Jadi itu sendiri mencakup 4 aspek ini ya, bisa dilihat. Lalu selanjutnya untuk nilai-nilai dalam perusahaan ya, jadi yang pertama itu adalah integritas, keunggulan, kepedulian, keberlanjutan, dan inovasi. Itu mereka sangat menekankan 5 nilai-nilai itu untuk keberlangsungan industri. Lalu untuk kesimpulan terakhir ya, jadi untuk kesimpulannya itu pengembangan motivasi kerja sangat penting dalam suatu organisasi karena dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karyawan yang termotivasi menjadi aset yang berharga untuk mencapai tujuan perusahaan maupun tujuan jangka panjang atau pendek. Jadi perusahaan perlu mengelola SDM dengan baik tanpa mengabaikan motivasi kerja. Pengembangan SDM disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi di setiap jabatan, dari yang teknis hingga manajerial. PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah perusahaan besar di bidang makanan dan minuman terkenal dengan produk mie instan, yaitu Indomie. Pada tahun 2008, Indomie meluncurkan inovasi baru seperti kopi dan menggunakan berbagai metode promosi seperti iklan di media dan sponsor acara dengan tagline Indomie selera. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai jenis struktur dan organisasi dan analisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.